Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa sehat, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah ibu sehat. Dan untuk kita, terutama anak-anak ibu, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang ada pada sekarang. Amin. Dan ibuku tanya sama anak ibu dulu, apakah kalian sedang keluar rumah? Tidak, Bu. Sebaiknya kalian jauhi dulu ya, bermain di luar, ngumpul-ngumpul. Karena ya seperti yang telah kita ketahui sekarang, corona kan menjadi-jadi ya. Makanya kalian harus jaga kesehatan dan kuatkan stamina tubuh kalian ya. Pasti, Bu. Nah, dan untuk belajarnya kalian harus tingkatkan lagi, karena kan sekarang ini kita sistem daring. Jadi anak-anak ibu pergunakan HP kalian dengan sebaik mungkin. Dan jangan buka-buka situs-situs yang tidak-tidak. Cukup kalian gunakan HP kalian dengan belajar. Oke? Oke. Baiklah, sebelumnya kalian tidak pernah kenali dengan ibu kan? Belum, Bu. Baik, ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Islam Riau. Halo, Bu. Salam kenal. Iya, salam kenal. Kamu belum tahu. Nama saya Vera Gustina. Dan ini teman saya Rosa Pranadian Putri. Kamu? Yuni Rinawati. Oh, baiklah, ibu akan perkenalkan. Saya Sergap. Baiklah, ibu akan perkenalkan diri dulu ya, yang kalian. Iya, Bu. Jadi kita memulai pelajaran. Baiklah, nama ibu Tiara Ulia Marta. Ibu berasal dari pendidikan biologi di UIN. Angkatan 2017. Di mana, Bu? Ibu tinggal aslinya atau gimana nih? Aslinya. Bu. Oh, ibu aslinya orang Inhu. Ada yang tahu Inhu? Tahu. Di mana, Bu? Tepatnya di Peranap. Iya, tahu dah. Ada lagi yang mau ditanya tentang ibu? Ada Ya, apa? nomor HP. Maksudnya sedang ngirimin Tugas, tugas, Bu, ke WA. Ya, nanti kita ceng-ceng nomor WA ya untuk menanyakan tentang materi kita. Dan ibu harap kalian suka dengan ibu dan mau mematuhi peraturan yang ibu buat. Ya, Bu. Dan walaupun ibu mahasiswa PPL, kalian harus bisa menghargai dan menghormati ibu ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Baiklah, Nana. Jadi seputar tentang pengetahuan tentang sistem gerak, yaitu pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh yang ada pada kita merupakan dasar yang penting untuk mengenali dan mengerti cara kerja organ-organ tubuh manusia sebagai satu kesatuan individu. Termasuk di dalam sistem tubuh kita ini ada sistem rangka dan sistem muskuloskeletal. Oke? Jadi, manusia dapat melakukan pergerakan tubuh karena adanya rangka dan otot. Karena kalau tidak ada sistem rangka dan otot, kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Oke? Dan rangka tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak apabila tidak digerakkan oleh otot. Jadi, otot ini sangat berfungsi bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Otot dapat menggerakkan tulang karena dapat berkontraksi. Jadi, tulang dengan adanya kerjasama antara rangka dengan otot, manusia dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kalau kalian ini tadi kesini, kan kalian berjalan. Ya. Kalian tuh sudah melakukan aktivitas tentang otot, tentang rangka. Jadi apapun kegiatan yang kita jalani, yang kalian jalani sehari-hari, bagian awal yang berfungsi itu yaitu rangka dengan otot. Oke?
Baiklah, sebelumnya kalian pernah belajar kan tentang sistem gerak pada manusia? Itu kalian belajar pas SMP ya? Apa kalian masih ingat lagi tentang sistem gerak? Ingat sedikit, Bu. Sekarang ibu tanya lah, apa sistem gerak itu? Jadi sistem gerak itu terdiri dari otot. Oh, apa itu? Pengertian dari sistem gerak. Ya, apa? Yo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada, Bu, tunggu ya, Bu ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu pengertian sistem gerak? Ada yang tahu? Kok lama kali bikinnya? Baik, kalau kalian sedang mencari itu, ibu nanti akan memperlihatkan video tentang sistem gerak supaya kalian mengingat kembali tentang apa itu sistem gerak. Iya. Udah Bu, tahu. Ya, Sistem gerak manusia adalah sistem yang digunakan untuk menopang tubuh manusia dan digunakan untuk bergerak dan menjaga kestabilan tubuh manusia. Dan sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang, persendian, dan otot. bagus. Berarti itu yang baiklah, melihat perkembangan belajar kalian, ibu rasa kalian sudah mengetahui apa itu sistem gerak ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, pelajaran, ibu akan menyuruh kalian untuk perkenalkan diri kalian dulu ya, supaya ibu nanti senang untuk kasih nilai kepada kalian. Baiklah, Sambil aksen. iya, ibu sambil absen ya, supaya kita lebih kenal lagi ya. Baik Bu. Pera, Iya, Bu. oh ini yang Pera ya. Iya. Rosa, Hadir Bu. oke. Yuni, Hadir Bu. oh ini Yuni ya. Iya Bu. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran lagi ya. Baik Bu. Jadi ibu akan melihatkan tentang video tentang sistem gerak yang ada pada diri kita. Mana tahu kalian sudah lupa dan ibu akan mengingatkan kembali ya. Baiklah, sekarang kita coba lihat video tentang sistem gerak. This is not a computer game, this is a browser game. Ya. You just go to a link, just start playing the game immediately. You log in. Inggris Bu nanti. Sekarang kalian coba lihat ini sistem gerak. Ya. F12. Kontrol itu. FN. Samping kontrol tuh kontrol FN dulu. Sudah. Ulang lagi Bu. Ulang Bu. Ulang lagi ya. Udah. Sekarang kalian coba lihat videonya dulu ya. Nanti akan ibu jelaskan bagian-bagiannya. Berarti dari sistem gerak dibangun rangka otot itu terdiri dari tulang dan rangka. Rangka itu sebagai alat gerak pasif, oke? Oke Bu. Terus sendi atau artikulasi. Yang keempat baru otot.
Kalian harus memahami dulu yang ini supaya kalian bisa memudahkan pelajaran nanti. Yang menyusun rangka, jadi harus kita belajar dia darah pasif. Kemudian segi itu adalah sambungan antara dua otot yang menggunakan darah aktif dan otot lain. Membuat kita bisa bergerak dengan otot bisa berkoordinasi dan Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena otot itu sangat berpengaruh tentang kegiatan kita. Nah, dari A sampai E itu yaitu amalan tulang, tulang biasanya sebagai SMA kita. A sampai A dengan R itu klasifikasi dan kekerasan tulang atau tulangan itu belajar Nah, nanti kita akan belajar nama Latin tentang tulang. Terus nama-nama tulang yang membentuk struktur tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis tulang. Kalian harus paham apa jenis-jenis tulang yang ada pada diri kita. Terus bentuk dan bagian-bagian tulang keras, gangguan atau kelainan tulang dan sendi. Oke? kemudian materi mengenai sendi itu adalah sendi bersama sendi dan bersama dari sendi kalian sudah belajar ya. Kemudian otot itu banyak yang belum kalian pelajari di SMP masih belajar Yang terakhir baru jenis-jenis otot. Jadi otot itu merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak, adalah suatu penting bagi organisme tubuh kita. Jadi gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk pada sel-sel. Sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut myorifil. Kalau sel otot yang mendapatkan rangsangan maka disebut dengan myofisibil. Akan memendek, dengan kata lain sel otot akan memendekkan dirinya pada waktu tertentu. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang jenis otot, otot antagonis, mekanisme kerja otot, dan sumber kinerja otot. Jadi ini adalah pengertian dan guna tulang rangka. Tidak ada. Jadi itulah bagian-bagian dari sistem gerak otot. Berarti kalian sudah paham kan apa itu fungsi otot dan bagian-bagian sistem rangka tadi? Iya. Baiklah, nanti Ibu akan menjelaskan lagi tentang pengertian-pengertiannya ya. Baiklah. Jadi kan otot itu terdiri dari 4, yaitu ekstensor, yang kedua abduktor, yang ketiga depresor, dan yang keempat itu supinator. Jadi ekstensor itu adalah meluruskan dan fleksor itu membengkokkan, misalnya otot tricep dan otot bicep. Yang kedua, abduktor itu menjauhi badan dan aduktor mendekati badan. Baiklah, jadi macam-macam otot itu terdiri dari 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang otot polos. Otot polos itu terdiri dari sel-sel polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan di bagian tangan terbesar dan kedua ujungnya tuh meruncing. Otot polos ini ya. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut
yaitu myofibril. Dan serat myofilamen ini masing-masing myofilamen terdiri dari protein otot yaitu aktin dan myosin. Jadi otot polos bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Jadi otot polos kita ini tidak cepat lelah dan sangat teratur geraknya. Walaupun kita itu sedang tidur atau kita itu sedang tidak melakukan kegiatan aktif, otot polos ini dia akan berfungsi sebagai otot yang teratur. Jadi otot ini masih mampu bekerja terdapat pada alat-alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding usus kita, dinding pembuluh darah, pembuluh limfe, dinding saluran pencernaan, dan tenggorokan kita ini terdiri dari otot polos. Ciri-ciri otot polos itu ada 4, yaitu seperti yang Ibu jelaskan tadi, berbentuk gelendong. Yang kedua, satu sel pada masing-masing sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis melintang. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran kita sehingga disebut otot tak sadar. Jadi, otot polos ini adalah yang sering dikatakan sebagai otot tak sadar. Kan kalian pernah belajar tuh, katanya ada otot sadar dan otot tak sadar. Jadi otot tak sadar ini ialah yang disebut dengan otot polos. Oke? Jadi cara yang sadar tuh apa? nanti Ibu jelaskan di materi selanjutnya ya. Ini jadi cara kerja otot polos ini, bila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya itu membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat. Bila otot itu mendapat suatu rangsangan, maka reaksi terhadap sel itu disebut tak sadar, dan nama latinnya yaitu otot involuntar. Dan otot polos itu tidak berada di kehendak kita, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Jadi sesuatu yang kita lakukan tidak sadar itu dilakukan oleh otot polos. Jadi sampai sini tentang penjelasan tentang otot polos. Apakah anak-anak sekalian paham? Paham, Bu. Jadi kita masuk lagi ke yang kedua bagian otot, yaitu otot lurik. Jadi otot lurik ini berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti banyak. Letaknya di pinggir, panjang otot lurik ini sebanyak 2,5 cm dan diameternya itu 50 mikron. Jadi sel otot lurik ini ujung selnya tidak menunjukkan batas yang jelas dan myofibril tidak homogen. Akibatnya tampak serat-serat melintang. Jadi otot lurik ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Jadi otot-otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang dan berfungsi menggerakkan tulang. Otot ini bila dilihat di bawah mikroskop, maka tampak susunannya seperti serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel, dan tampak adanya garis-garis terang diselingi gelap yang melintang. Jadi penjelasan inilah yang disebut dengan otot lurik. Jadi pada cara kerja otot lurik ini tentu berbeda dengan cara kerja otot polos. Karena otot lurik ini bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap serabut turut dengan berkontraksi. Beda halnya dengan otot polos tadi. Jadi otot-otot jenis ini hanya berkontraksi jika dirangsangan oleh rangsangan saraf sadar atau otot volunteer. Kerja otot lurik ini bersifat sadar, seperti yang Yuni katakan tadi. Yang tidak sadar kan otot polos, dan yang tidak sadar itu adalah otot lurik. Jadi kalian bisa membedakan ya otot sadar itu yang mana dan otot tidak sadar itu yang mana. Oke? Jadi
bekerja menurut kemauan atau perintah otak. Beda halnya dengan otak polos tadi. Kalau otak polos tadi itu kita tidak tahu gimana cara kerjanya, karena kita itu melakukan otak polos ini tidak dalam keadaan sadar. Dan kalau otak lurik ini kita bekerja dengan keadaan sadar. Dan yang ketiga yaitu otak jantung. Jeda dulu deh. Dan yang terakhir itu adalah otot jantung. Jadi otot jantung merupakan otot yang istimewa. Jadi inilah yang disebut dengan otot-otot istimewa itu otot jantung. Otot jantung memiliki otot yang istimewa. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya itu ialah bahwa serabutnya bercabang dan berambut satu sama lain. Jadi berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi ini tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Karena itu disebut dengan otot tak sadar. Jadi otot tak sadar itu adalah otot jantung dan otot yang tadi itu ya Yun, yang Yuni tanya tadi itu ya Yun. Nah, jadi Yuni udah bisa bedakan Yun yang mana sadar dan tidak sadar. Bisa. Stop. Apa yang bunyi-bunyi? Udah deh. Udah. Jadi sekian penjelasan Ibu tentang otot, dan kita kembali ke pembahasan tentang sistem rangka. Jadi tubuh kita dapat berdiri tegak karena ditunjang oleh rangka. Karena letaknya di dalam tubuh, maka disebut rangka dalam, yaitu dengan nama namanya yaitu endoskeleton dengan sistem rangka. Salah satu ciri makhluk hidup atau organisme adalah bergerak. Bisa diam mana? Bisa. Jadi manusia yang merupakan bagian dari makhluk hidup juga melakukan gerakan dalam menjalankan. Jadi gerakan adalah hasil interaksi antar tulang, otot, dan persendian tulang. Dari ketiga unsur tersebut digabungkan menjadi sistem rangka. Jadi sistem rangka manusia itu, Ibu akan menjelaskan tentang sistem rangka manusia ya. Kalian semua dengarkan dan disimak dengan baik-baik. Jadi sistem rangka manusia adalah susunan dari berbagai jenis tulang yang terhubung oleh sendi dan gerakan oleh otot. Jadi tulang-tulang itu tersambung dan tersusun rapi dan teratur. Ulang, Bu. Ulang. Kalian silakan mencatat bagi yang mencatat, dan siapa yang tidak mencatat akan kehilangan ilmu. Oke? Jadi dah Ibu diktekan ya. Ulang. Oke, dah. Rangka manusia adalah susunan dari berbagai jenis tulang yang terhubung oleh sendi dan digerakkan oleh otot. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis rangka. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Diam, bisa diam? Iya, Bu. Ibu lagi menjelaskan ya Yuni, kita saling menghargai aja ya. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak, yang kedua tempurung otak, yang ketiga bagian wajah. Jadi dalam rangka kepala kita itu terdapat tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang baji di sini. Ya, tulang baji, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Apa kalian tahu tuh? Udah tahu kalian bagian dari rangka kepala atau tengkorak kita ini? Apa, Bu? Enggak tahu, Bu. Otak kiri atau kanan? Iya, itu memang semua orang tahu itu lah. Jadi ini kalau di sini perhatian anak,
Ya. ini tulang dahi, dan yang di sini itu tulang ubun-ubun, ini tulang hidung. Nah, tulang pipi, ini ya bagian di sini kita itu terdapat tulang pipi, dan tulang rahang atas itu dekat mulut kita. Iya, mulut. Nah, tulang rahang bawah di sini ya, Iya, dekat Bu. dagu, dan tulang pelipis, tulang baji, dan tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang di sini terdapat di sini ya. Kalian harus bisa bedakan apa itu bagian-bagian dari rangka-rangka kepala kita nih. Kalian harus bisa tahu dan bisa bedakan. Oke? Oke, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu jelaskan tentang tempurung otak. Tempurungnya bulat tuh kan, Bu? Iya, jadi kita itu mempunyai 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, dan 2 tulang kepala belakang. Tulang lidah di mana, Bu? Hah? Tulang lidah. Tulang lidah kan terdapat di lidah yang bagian-bagian. Emang ada tulangnya, Bu. Lidah memang tak bertulang. Lanjut. Dah, jangan main-main ya. Nanti ada netizen menanya, Bu. Hargai ya. Ibu tahu ibu cuma guru PPL, jadi kalian harus bisa menghargai. Jadi terus dua tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Jadi di anggota tubuh kita ini emang banyak terdapat tulang-tulang. Nah, jadi di bagian wajah kita ini mempunyai 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, dan 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit seperti yang Yuni tanya tadi tuh, dan 2 tulang hidung, 2 tulang air mata, 2 tulang mata baja, dan 1 tulang lidah. Sampai sini Yuni paham? Paham, Bu. Jadi bentuk wajah manusia dipengaruhi oleh rangka kepala bagian depan dan daging yang menempel. Jadi bentuk wajah kita ini dipengaruhi oleh rangka kepala bagian depan. Jadi rangka kepala bagian depan itu yang menentukan bentuk wajah kita. Jadi inilah yang menyebabkan bentuk wajah manusia berbeda-beda. Seperti kalian, bentuk wajah kalian kan beda-beda. Ada yang lonjong, ada yang bulat, dan ada yang tirus. Ini contohnya, Bu. Kalau Roza itu bulat, Kalau Yuni, Bu. tirus, dan kalau Vera sedikit bulat, tapi dia tidak sama kayak Oja ya. Jadi Apa saya yang salah yang Bu? udah bisa dimulai. Bisa, Bu. Jadi ada yang bulat, lonjong, atau persegi. Jadi adapun rangka kepala bagian belakang membentuk batok kepala. Jadi kan bentuk kepala kan beda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, dan sempak ya, Bu. ada yang persegi. Jadi jumlah seluruh tulang yang menyusun tengkorak kita adalah terdapat 29 ruas tulang. Ini kalian harus tahu ya. Nanti ada di kuis ini, siap-siap kalian bertanya tentang jumlah seluruh tulang yang menyusun tengkorak kita. Oke, ada berapa tadi jumlah seluruh tulang tengkorak kita? Apa, Bu? Ada berapa? Kok 17? Ibu kan menjelaskan bukan? 3. Kalian tidak mendengarkan apa yang 3. disampaikan. 3, Bu. Apa yang Bu bilangnya? Apa yang Tulang tengkorak. Tulang. Bukan, tadi kan ibu udah bilang jumlah seluruh tulang yang menyusun tengkorak, yaitu ada 29 tulang. Ada 29 ruas tulang, bukan 3. Itu tadi itu 3 itu cuma bagian-bagiannya. Oh, begitu. Kalian yang ibu jelaskan ini, kalian mendengarkan apa tidak? Dengar, Bu. Nanti ibu kasih kalian ya di kuis ada itu. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian tidak Kalau tadi, Bu, mendengarkan. udah 7. Dan jadi tulang badan kita itu terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Ya. Jadi ibu akan menjelaskan dulu tentang tulang belakang. Tulang belakang memiliki fungsi untuk menyangga tengkorak dan sebagai tempat terekatnya tulang-tulang rusuk. Jadi ruas-ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah. Ruas tulang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi tulang ruas itu ada lagi bagian-bagiannya ya. Iya, Bu.
Jadi bagian-bagian itu yaitu 7 ruas tulang leher atau yang disebut dengan cervical, dan 12 tulang punggung disebut dengan thoracalis, dan yang ketiga 5 ruas tulang pinggang. Berarti tulang pinggang kita ini memiliki 5 ruas yang disebut dengan lumbales, dan 5 ruas tulang belakang, tulang kerongkongan yang disebut dengan os sacrum, dan yang terakhir 4 ruas tulang ekor yang disebut dengan vertebrae cervicales. Dan apakah kalian paham sampai di sini? Paham, Bu. Jadi ibu akan menjelaskan lagi tentang tulang dada. No. Jadi tulang dada beserta tulang rusuk dan tulang punggung membentuk dinding kuat yang melindungi alat tubuh penting yang terdapat dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Jadi tulang dada terdiri atas bagian tubuh, bagian badan, dan tajuk pedang. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang bagian-bagian otot, rangka, dan sekarang ibu akan menjelaskan tentang sendi. Jadi ibu ulangi lagi tentang pengertian sendi, yaitu sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi merupakan perantara antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, sehingga tulang tersebut menyatu. Hubungan antar tulang biasa disebut dengan artikulasi. Jadi, hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi. Untuk terjadinya artikulasi, maka diperlukannya tulang sendi kita. Jadi, sendi diapit oleh tulang rawan yang merupakan bantalan untuk sendi. Sendi diikat oleh ligamen, dan ligamen adalah bahan yang kuat dan lentur. Jadi perlu kalian ketahui yaitu ligamen itu adalah bahan yang kuat dan lentur. Jadi jenis-jenis sendi yaitu yang satu amfiartrosis, yaitu persendian di mana gerakan yang terjadi. Jadi tulang-tulang tersebut dapat menimbulkan gerakan pada saat kita bernafas. Jadi pada saat kita susah bernafas itu dilakukan oleh jenis sendi yang disebut dengan amfiartrosis kalau kita lagi susah nafas. Jadi yang kedua sinartrosis, yaitu persendian sinartrosis tidak memungkinkan adanya gerakan. Persendian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sinartrosis psikodris dan sinartrosis sinfibrosis. Pada sinartrosis ini persendiannya hubungan antara tulang rusuk dan ruas tulang dada. Yang kedua, hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Dan yang sinartrosis sinfibrosis ini, pada persendian ini penghubungnya adalah serabut jaringan ikat. Misalnya hubungan antar tulang tengkorak yang disebut dengan sutura. Jadi yang ketiga yaitu diartrosis. Pada jenis persendian ini gerakan yang terjadi banyak dan leluasa. Macam-macam persendian diartrosis yaitu yang pertama ada sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi luncur. Jadi ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian sendinya ya. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang di mana kedua ujung tulang berbentuk bongkol dan lekuk, serta memungkinkan pergerakan yang lebih bebas berporos 3. Hubungan sendi peluru terjadi pada persendian antara tulang belikat dengan tulang lengan atas, antara tulang paha dan tulang pinggul. Jadi itu pengertian tentang sendi peluru. Jadi
sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah dengan bidang-bidang sendinya berbentuk pelana. Hubungan sendi pelana dapat terjadi pada persendian antara tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan. Jadi tulang telapak tangan kita ini yaitu terdapatnya sendi pelana. Persendian pada ibu jari dan persendian ibu jari kita ini terdapatnya sendi pelana. Oke? Jadi yang ketiga yaitu sendi engsel. Hubungan antar tulang di mana ujung-ujungnya seperti engsel dan berbentuk lekukan. Dengarkan Ibu ya. Gerakan sendi-sendi engsel mempunyai satu poros. Hubungan sendi engsel dapat terjadi pada siku, lutut, dan jari-jari. Jadi pada siku kita, lutut, dan jari-jari itu berfungsi pada sendi engsel. Jadi yang keempat yaitu sendi putar merupakan hubungan antar tulang di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang lain. Gerakan rotasi dari sendi putar memiliki satu poros. Hubungan sendi putar dapat terjadi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Jadi antara tulang kepala dan tulang atlas itu merupakan tulang yang kering. Jadi tulang kita ini ada tulang kering, tulang dan tulang basah. Untuk lebih jelasnya mengenai sendi ini, kalian bisa nanti Ibu kasih gambar supaya kalian bisa mengetahui tentang sendi-sendi. Nanti Ibu kasih kalian gambar dan pada pertemuan berikutnya Ibu minta kalian menjelaskan tentang sendi-sendi ini ya. Ya Bu. Yang kelima sendi luncur. Sendi luncur merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang badan membungkuk dan menggeliat. Sendi luncur tidak berporos. Hubungan sendi luncur dapat terjadi pada hubungan antara ruas tulang belakang. Hubungan sendi luncur dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang, persendian antar pergelangan tangan dan tulang pengumpil. Dan nanti ini harus dilihatkan gambar. Jadi nanti Ibu akan kasihkan gambar ya. Dan Ibu kasih kalian nanti tugas untuk minggu depan. Kalian harus membuat gambar tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Dan kalian bikin fungsi-fungsi dari sistem gerak itu apa. Untuk tugas kalian minggu besok ya. Jadi di dalam udah berapa? Baiklah, jadi fungsi sendi itu ada dua, yaitu menghubungkan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya sehingga manusia dapat bergerak. Iya Bu. Yang kedua, untuk membantu pergerakan tulang dan menghubungkan tulang. Bu, ini apa merah-merah itu? Apa? Iya Roza, ada apa? Ini ada Kalau merah-merah Bu. main bukan di sini waktunya ya Roza. Ya. Itu merah itu aja. Jadi yang keempat itu adalah kelainan atau penyakit pada sistem otot, rangka, dan sendi. Gangguan pada tulang yaitu fraktur, yaitu patah tulang. Fraktura adalah retak tulang atau patah. Penyebabnya pada umumnya itu terjadi akibat benturan, kelebihan beban, tekanan, dan lain sebagainya. Cara mengatasi dengan kita mengatur pola hidup yang baik lagi. Dan yang kedua itu layu semu atau disebut juga dengan tulang lemas yang dapat menyebabkan rusaknya cakra epifisis. Penyebabnya apabila seorang bayi dalam kandungan terinfeksi oleh kuman sifilis sehingga tulang menjadi lemas. Sampai sini kalian paham dengan penjelasan Ibu? Paham Bu.
Baiklah, sekarang kita masuk. Ibu akan kasih kalian latihan dan kalian harus menjawab ya. Tunjukkan aja ya. Baiklah, kalian udah punya bukunya kan? Ada Bu. Ah. Berapa Bu? Buka halaman 38. Ya? Ya Bu. Setelah kalian buka, Ya Bu. ya, kalian catat yang ibu kasih tadi. Kalian ringkas saja sebagai bukti kalau kalian itu sudah mengerti. Kalian ringkas apa yang ibu bilang tadi, itu akan menambah ilmu kalian. Jadi ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mencatat ya. Silakan mencatat dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sekarang jam 10 pas. Jam 10 lewat 5 kalian harus sudah siap mencatatnya ya. Kalian catat poin-poin yang penting aja. Ya? Silakan kalian catat. Ibu akan kasih pertanyaan untuk kalian untuk dijawab. Yang mencatat itu tangan ya, nggak mulut. Multipek nggak? Enggak ada tuh. Sore lah. Kalau udah siap, kasih tahu ibu ya. Bagian Bu. Catat ya. Buat titik Kamu Apa? titik Enggak. Coret aja tadi. Jangan ada sih 1, 2, 3. Udah main dulu.
Poin-poin pentingnya aja yang catat ya, jangan semuanya dicariin. Udah, Bu. Yang lain udah? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Nanti kan tuh. Udah siap tadi kan? Udah, Bu. Jadi anak-anak ada yang tanyakan pada pertemuan kita tentang sistem gerak ini? Enggak, Bu. Tidak ada, Roza? Aku Ada yang tanya? Atau ada yang tidak paham? ada nggak ada. Baiklah, kalau tidak ada berarti kalian semua sudah paham ya dengan penjelasan Ibu kasih. Jadi kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya sama kalian ya. Iya, Bu. Siapkan buku dan pena kalian. Ibu akan kasih soal. Sudah? Iya, Bu. Soal yang pertama, Iya. tuliskan 4 fungsi rangka bagi tubuh. Tuliskan 4 fungsi rangka bagi tubuh. Iya, Bu. Sudah? Yang kedua, jelaskan ciri-ciri tulang rawan dan tuliskan contohnya. Jelaskan ciri-ciri tulang rawan dan tuliskan contohnya. Dah? Yang ketiga, tuliskan organ-organ bagian tubuh yang disebut oleh otot polos. Tuliskan organ-organ atau bagian tubuh yang disusun oleh otot polos. Yang keempat, tulang memiliki 5 fungsi utama. Sebutkan dan jelaskan kelima fungsi utama tersebut. Apa, Bu? Tulang memiliki 5 fungsi utama. Sebutkan dan jelaskan 5 fungsi utama tersebut. 5 contoh 5 fungsi dan contohnya, Bu, ya. Ya. Yang kelima, berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Tulis dan jelaskan ketiga jenis tulang rawan tersebut. Contohnya, Bu. Sudah? Ya. Ya, itu soalnya silakan kalian 5. jawab. Ya. 5 soal silakan kalian jawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Dalam satu soal kalian butuh waktu 2 menit untuk menjawab. Oke?
yang Ibu kasih itu tidak jauh-jauh dari Ibu menjelaskan tadi. Kalian bisa menjawab ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Dapat 23. Sudah? Udah Bu, belum Bu. Belum cepat kali. Ini nyampe Bu. Yang udah boleh kumpulin Bu. Boleh? Biar Ibu nilai. Ini Bu. Kasih. Bisa, Bu. Yang sudah boleh dikumpul. Ini apa nih Roza? Kalau Bu, boleh. Nomor 2 salah nih Roza. Ini nggak sadar diri kumpulin. Sadar diri. Ini kamu ya. Oh kan boleh. Yuk, udah siap Bu. Udah? Ini kumpulin. Kasih Ibu waktu untuk nilai ya. Nanti Ibu akan mimin
siapa yang tinggi, berarti dia yang betul-betul tadi mendengarkan ibu. Berarti kalian semua paham ya dengan penjelasan ibu? Baiklah, udah ibu nilai. Dengarkan ibu dulu ya. Roza, sudah ibu nilai dan hasilnya cukup memuaskan. Ada beberapa juga yang tidak maksimal hasilnya, berarti dia tidak mendengarkan apa yang ibu sampaikan tadi ya. Jadi sudah ibu nilai, yang nilainya paling tinggi yaitu Vera betul semua. Yuni salah 2 dan Roza salah 4. Roza cuma 1 yang betul. Roza, besok tolong belajarnya lebih tingkatkan lagi ya Roza. Roza, Iya, Bu. dari tadi ibu perhatikan Roza emang nggak ada, perhatikan ibu ya. Ya, Ibu. Bu. Dan baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian belajar di rumah ya, pelajari lagi lebih dalam materi ini. Nanti ibu share materi ini di WA supaya kalian pelajari ya. Nana, Tadi kan ada buku dulu. nih bukunya Yun. Sekalian riwet enggak? Udah. Ada hadiahnya. Ibu akan kasih reward kepada yang dapat nilai tinggi agar semangat lagi dalam belajarnya ya. Vera boleh maju ke depan, ini reward dari ibu supaya Vera belajarnya lebih giat lagi ya. Nih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dan untuk Roza, ibu mohon belajarnya lebih tingkatkan lagi ya Roza. Soalnya Yuni cuma salah 1 dan Roza cuma salah 4. Roza nggak paham dengan materi yang ibu ajarkan. Hah? Iya, Bu, cepat, Bu. Apa nih yang cepat-cepat nih? Memang Roza ini bandel ya. Nanti ibu ajukan ya sama wali kelasnya. Iya, Bu. Sama orang tuanya sekalian Bu. Ya, oke. Oke. Suka sekali. Catat tugasnya untuk minggu depan. Aku tahu. Itu pena hadiah dari Ibu semua. Jangan dipakai-pakai lagi. Jadi tugasnya catat ya. Dah. Buatlah gambar dan jelaskan. Buatlah gambar dan jelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Ya Bu. Dan minggu depan harus dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya, itu banyak bagiannya tuh Yuni, harus digambarkan dan contohkan. Tulis bagian-bagiannya. Baiklah, cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Bu.